Halo, balik lagi di podcast Sejarah Bercerita. Tepat ngobrol sejarah yang anti ngantuk-ngantuk klub. Bersama gue Salman. Di episode kali ini kita bakal ngebahas salah satu momen penting dalam diplomasi Indonesia, yaitu perundingan Renville. Nah, kalian tahu gak kalau perundingan Renville ini didasari sama Belanda yang belum move on sama Indonesia? Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut, gue gak sendirian. Gue ditemani sama narasumber-narasumber yang cantik dan pastinya suka sejarah. Nah, kenalin ada Puspa sama Sipa. Hai Salman, semoga yang ngedengerin gak pada kabur duluan ya, meski topiknya sejarah. Hai semua, tenang aja, kita bawainnya santai kok, gak kayak ujian sejarah. Hampir kelupaan, ada tim di balik layar yang siap bikin kalian ketawa-ketiwi. Ada Chandra sebagai kameramen dan Kiki sebagai tim kreatif. Oke, Puspa, gue mau nanya nih mengenai perundingan Renville ini. Nah, kenapa sih Indonesia ini harus ikut serta dalam perundingan Renville? Apakah sebegitu gak move on-nya si Belanda ini? Nah, itu dia. Setelah Indonesia merdeka, Belanda belum bisa terima. Kayak mantan yang gak bisa terima kalau kita udah bisa bahagia tanpa dia. Mereka pengen balik lagi ngejajah Indonesia. Makanya dibikinlah Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Belanda mengakui Republik Indonesia di Jawa, Madura, dan Sumatera. Tapi mereka malah bikin negara mereka di tempat lain. Tafsirannya sih beda-beda. Kayak bilang temenan aja tapi deket sama orang lain. Wow. Persis sampai akhirnya terjadilah agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Terus dunia internasional mulai turun tangan dan terbentuklah KTN, Komisi Tiga Negara. Siapa aja tuh anggota KTN-nya? Ada Australia yang lebih mendukung Indonesia, ada Belgia yang lebih condong ke Belanda, dan ada Amerika Serikat yang berada di tengah-tengah. Dan yang lebih serunya, perundingan ini itu digelar di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Keren sih negosiasinya di kapal perang gitu. Jadi vibes-nya tuh film action gitu. Bener gak? Bener. Pak, siapa aja sih tokoh penting yang ada di perundingan itu? Dari Indonesia ada Amir Saripudin. Waktu itu dia jadi Perdana Menteri sekaligus Menteri Hukum. Dia itu pintar, tapi gak semua orang sepakat sama pendekatannya. Dari Belanda ada Van Mook, dan dari KTN masing-masing negara mengirimkan perwakilan sebagai mediator. Berarti kayak lomba antar kelas tapi jurinya dari kelas lain gitu? Nah, betul banget. Perundingannya dimulai dari Desember 1947 sampai selesainya pada Januari 1948. Sekarang isi perjanjiannya Puspa. Coba dong tolong jelasin. Inti perjanjian Renville ini bikin wilayah Indonesia makin kecil, cuma diakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Sisanya dianggap wilayah Belanda. Terus ada garis Panmuk, semacam batas militer gitu, yang membuat TNI harus mundur dari wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Rasanya kayak main sepak bola, tapi lapangan kita makin kecil sedangkan lapangan lawan makin gede. Wah, curang banget. Indonesia tetap ikut? Ya, walaupun dirugikan, Indonesia memanfaatin momen ini untuk mendapatkan simpati dunia. Strateginya ngalah dulu buat bisa menang lebih besar nanti. Sipa, dampaknya besar gak sih buat Indonesia? Besar banget, banyak dari pasukan TNI yang harus hijrah alias mundur. Ini dikenal dengan hijrah TNI. Mereka perjalanan jauh dengan membawa perbekalan dan harus tetap waspada. Berat banget gak sih? Oh, kayak pindahan rumah tapi versi militer? Nah, kayak gitu. Dan dampak secara politiknya, kabinet Amir Saripudin jatuh karena hasil perundingannya ditolak banyak pihak. Tapi justru secara internasional, Indonesia mendapat simpati. Negara lain mulai serius melihat perjuangan kita. Nah, dari cerita ini kita bisa lihat kalau perjuangan kemerdekaan Indonesia itu gak selalu soal angkat senjata, tapi juga strategi dan diplomasi. Iya, dari Renville kita belajar. Kadang ngalah bukan berarti kalah, tapi strategi. Sabar dulu,
buat menang yang lebih besar. Dan jangan lupa, perjuangan gak harus selalu pakai senjata. Kadang duduk bareng dan mikir bareng juga bisa jadi bentuk perlawanan. Mantap, makasih buat Puspa sama Sipa. Nah, buat kalian yang dengerin, semoga semangat kenal sejarah bangsa sendiri. Gue Salman, gue pamit undur diri. Tetap semangat belajar sejarah dan jangan kasih ruang buat penjajahan, baik dari yang fisik atau yang di hati. Wow.